luka batin. Tapi aku berharap ini bukanlah keputusan yang buruk. Saka menyindir. Di saat diberikan kesempatan kedua untuk berubah dan bertobat, semoga dia bisa memanfaatkannya karena memang manusia tidak luput dari khilaf dan dosa, tapi setidaknya harus tahu diri memberikan maaf dan melupakan kesalahan itu bukanlah perkara yang mudah. Terlebih lagi ini menyangkut pernikahan orang lain. Tambahnya semakin membuat Indri merasa tersudut. Dia juga benar-benar menyesal telah melakukan hal buruk kepada adiknya sendiri. Rasa menyesal itu semakin besar saja saat Ranti menerima keberadaannya di rumah. Tak apa 2 minggu, setidaknya bisa membuatnya berjauhan dari keluarga Alex terlebih dahulu. Dia ingin bercerita begitu banyak hal kepada Ranti tentang apa yang dialami selama di rumah ini. Ada banyak kesakitan dan air mata yang telah dia tumpahkan, tapi sayangnya tidak ada yang bisa dijadikan tempat pulang dan mengadukan itu semua. Kamu yakin akan mengizinkan dia tinggal di sini? Kamu tahu kan, kalau dia itu. Aku tahu siapa dia, Mas. Kami terlahir dari rahim yang sama dan dibesarkan dengan cara yang sama pula. Bahkan aku merasa sebenarnya Indri itu jauh lebih baik dibandingkan aku. Hanya saja dia salah mencari tempat mempertanyakan apa yang harus dia lakukan ketika pria yang dicintainya dinikahi oleh adiknya sendiri. Ranti meletakkan segelas air minum untuk Saka. Harus perlahan menjelaskan kepada suaminya ini. Sebenarnya dia juga berat memberikan kesempatan untuk Indri tinggal bersama mereka di sana, tapi Ranti penasaran apa sesungguhnya arti tatapan Indri padanya tadi. Begitu mendung dan sendu tatapan sang kakak, sama seperti saat mereka kehilangan sosok ayah dulu. Indri selalu memendam semua kesedihannya sendiri ketika rindu kepada ayah mereka sudah menggunung dan menggebu dalam hatinya. Saka meraih pinggang Ranti. Meminta istrinya itu untuk duduk di pangkuannya sebentar. Dia juga mengusap perut Ranti yang mulai membesar, sementara waktu Saka meminta Ranti untuk cuti kuliah setelah menyelesaikan ujian semesternya agar bisa fokus pada kehamilan dan melahirkan buah hati mereka dengan selamat. Setelah melahirkan nanti dan dirasa bayi mereka cukup untuk ditinggal dan dititipkan kepada babysitter, barulah Ranti bisa meneruskan kuliahnya untuk mencapai cita-cita. Sebagai seorang suami, Saka ingin Ranti juga memiliki pendidikan tinggi, meskipun nantinya ijazah yang dia miliki tidak digunakan untuk melamar pekerjaan, tapi di mata Saka sosok seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi putra-putri mereka. Sehingga seluruh ilmu yang dimiliki Ranti nanti yang akan diserahkan kepada anak-anak mereka agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas. Apakah kamu sudah memikirkan ini dengan baik? 2 minggu bukanlah hari yang sebentar, ada banyak hal yang bisa terjadi kalau dia diizinkan tinggal di sini. Aku tahu itu, Mas. Tapi aku yakin 100% suamiku tidak akan bertingkah yang macam-macam. Sekuat apapun badai menghantam dari luar, dia tidak akan mampu tergoda, apalagi beralih pandang pada wanita lain. Lagi pula suamiku juga sudah tahu betapa bejatnya sikap dia ketika memiliki ambisi untuk merebutmu dariku. Ungkapnya jujur menyampaikan apa alasan sesungguhnya yang membuat Ranti dekat menerima Indri tinggal di sana. Memang 2 minggu merupakan waktu yang sangat lama, tapi setidaknya waktu yang ada bisa digunakan untuk membuat Indri sadar dan berubah jauh lebih baik lagi demi bayi yang ada di rahimnya. Oke, Saka akan membiarkan dan memberikan kesempatan untuk Indri tinggal lagi bersama mereka, tapi kali ini Saka meminta Bibi tidur di ruang tamu. Kamar tamu Indri akan menempati kamar Bibi. Berhubung kamar Ranti yang lama telah disulap menjadi ruang setrika. Dia tidak sudi Indri bisa bebas berkeliaran di rumahnya tanpa ada pengawasan sama sekali. Ranti tidak menolak, dia membiarkan saja seperti apa Saka mengatur suasana rumah demi kenyamanan mereka semua. Sudah diizinkan saja, sudah bersyukur. Dengan demikian dia bisa tahu sedikit banyaknya tentang rumah tangga yang diarungi oleh sang kakak. Belum terlalu banyak bicara dengan Ranti saat Alex mengantarkan wanita itu menuju rumahnya. Ranti malah langsung mempersilahkan Indri untuk beristirahat tanpa diberitahu pun. Ranti tahu saat ini sang kakak sangat lelah, itu terlihat dari kantung matanya yang lumayan hitam. Tubuhnya juga semakin kurus, padahal saat ini dia sedang berbadan 2 sebagai ibu hamil pula. Tentu saja Ranti tahu bagaimana perubahan hormon wanita yang berbadan 2 dengan yang tidak. Aku titip dia. Begitu pulang aku akan membawanya kembali ke rumah.
Tapi kalau bisa setelah ini jangan campur antara istri dan keluargamu. Ranti menyela ucapan Alex. Memang tidak sopan tapi, dia tahu sebagai menantu yang tidak diinginkan pastilah batin Indri tersiksa selama tinggal bersama Alex. Maksudmu? Alex batal mengajak Saka berbicara karena lebih menarik pernyataan Ranti dibandingkan pembicaraannya dengan Saka. Mohon maaf sebelumnya Pak Dokter. Bukannya aku tidak menghargai kebaikan Bapak untuk menaikkan derajat kakakku. Kamu baik sekali mau bertanggung jawab padahal ini bukan ulahmu tapi, satu hal yang harus kamu ketahui menantu wanita, aku rasa 70% tak diterima di keluarga laki-laki. Apa saja faktornya tentu saja sebagai seorang pria dewasa, aku rasa kamu bisa berpikir dan seringkali menemukan kasus seperti ini. Terlebih lagi pernikahan kalian tidak didasari cinta apalagi perkenalan. Semua kamu lakukan murni untuk menyelamatkan bayi yang ada di rahim kakakku saja. Kan? Tidak lebih dari itu. Tak cukup sampai di sana pernikahan kalian juga dilangsungkan beberapa jam setelah kematian Mbak Diana. Pastinya ada banyak rasa benci yang menggunung harus ditanggung oleh kakakku, tapi satu hal yang harus Bapak Dokter ketahui, kakakku tidak pernah sekalipun ingin dinikahi. Tidak ingin hadir di antara keluarga yang baru saja berduka atas kehilangan anak dan menantu mereka. Jadi kalau boleh aku meminta setelah ini Bapak tinggallah terpisah dengan keluarga atau biarkan dia tinggal sendiri toh orang-orang sudah tahu kalau Bapak Dokter adalah suaminya kakakku. Saka dan Alex saling menatap satu sama lain. Mereka membenarkan apa yang Ranti katakan tapi, Alex tidak pernah sekalipun menemukan intimidasi keluarganya untuk Indri mereka bersikap baik bahkan menyamakan Indri dengan yang lain tapi memang Indri dilarang tidur bersamanya di kamar. Kata Shinta hal itu harus dilakukan agar dirinya tidak baper dalam pernikahan yang telah terlanjur dilaksanakan. Maaf Pak Dokter, kali ini aku hanya menyampaikan unek-unekku saja sebagai seorang adik. Selama berada di luar kota cobalah Pak Dokter pertimbangkan dulu perkataanku tadi aku rasa sebagai seorang dokter Bapak tahu bagaimana sesungguhnya kondisi seorang pasien sebelum ditindaklanjuti. Tambahnya semakin membuat Saka dan Alex terheran saja. Mereka tak tahu terbuat dari apa hati Ranti sampai sekarang masih memikirkan perasaan Indri yang tidak pernah sekalipun memikirkan dampak apa yang telah dilakukannya. Baiklah nanti aku akan mencari cara agar Indri bisa tinggal terpisah dari kedua orang tuaku. Terima kasih atas masukannya, aku rasa kamu jauh lebih banyak tahu karena sesama wanita. Bukan? Meskipun aku adalah suaminya Indri, tapi tetap saja kegiatanku jauh lebih banyak di luar dibandingkan di rumah. Tujuanku menyetujui tinggal di sana pun bukan untuk macam-macam, tapi murni agar Indri tidak menyakiti dirinya sendiri mencelakai bayi yang ada di rahimnya tak lebih sumpah. Demi apapun aku tidak memiliki niat untuk menghukumnya. Aku tahu itu Pak Dokter. Makanya aku berani menyampaikan ini secara perlahan. Aku tidak ingin ini menjadi kesalahpahaman yang merusak persahabatan Pak Dokter dengan suamiku. Tak apa aku, justru aku suka pada orang yang berani menyampaikan apa yang mengganjal di hatinya secara langsung tidak melalui belakang yang akan membuat miskomunikasi dan memperburuk keadaan. Ranti mengagungkan kepalanya. Senang bisa berbicara dari hati ke hati dengan Alex, tentunya di bawah pengawasan Saka. Alex pamit. Ranti juga meminta Saka untuk mengantarkan Alex ke bandara berhubung pria itu akan melakukan perjalanan melalui udara dia datang menggunakan taksi. Memanfaatkan hal tersebut Ranti meminta bantuan kepada Saka agar membantu Alex sampai bandara dengan selamat dan tepat waktu agar dia memiliki waktu sedikit untuk berduaan bersama Indri. Memang masih ada waktu yang begitu panjang akan digunakan Indri tinggal di sana, tapi bagi Ranti, lebih cepat lebih baik sehingga rasa penasarannya tidak mengganggu pikirannya. Ranti menghampiri Indri di kamar belakang dia langsung menemukan kakaknya itu berbaring, membelakangi pintu masuk. Duduk di samping Indri Ranti langsung membuka suara. Jangan percaya diri dulu aku melakukan ini bukan karena sudah lupa pada semua kelakuan burukmu, tapi aku melakukan ini karena memandang kedua orang tua kita andai saja kamu bukanlah kakak kandungku pastinya aku tidak mau melangkah sejauh ini. Menyentuh lengan Indri. Mumpung kamu di sini ceritalah apa yang sebenarnya kau alami di sana. Tak menjawab pertanyaan Ranti, Indri langsung duduk dan memeluk adiknya itu pecah sudah tangisnya dengan kata maaf yang tidak berhenti keluar dari mulutnya.
Ranti mengusap punggung Indri. Apakah mereka menyakitimu? Indri mengangguk. Tapi aku pantas mendapatkan itu semua setelah apa yang aku lakukan padamu. Tapi mereka tidak pantas menghukummu. Karena kesalahanmu padaku, bukan pada mereka. Kalian tidak saling mengenal, hanya Alex saja yang membawamu masuk ke dalam kehidupannya. Sekarang katakan apa saja yang pernah dia lakukan kepadamu. Indri menggelengkan kepalanya. Mana mungkin dia mau menyampaikan kepada Ranti apa yang selama ini dilakukan orang tua serta adik-adiknya Alex. Bagaimana mereka semua menyiksa dan menganggapnya sebagai pembantu, bahkan lebih rendah dari asisten rumah tangga. Juga harus mendapatkan cacian dan makian setiap harinya, terutama dari Ambar. Gadis itu merasa Indri tak layak menjadi kakak iparnya, terlebih lagi Diana baru meninggal dunia. Aku sudah bicarakan ini dengan Alex barusan, semoga saja dia bisa tegas dan membuatmu tinggal terpisah dengan adik-adiknya. Terima kasih. Jangan berterima kasih kepadaku, tapi berterima kasihlah kepada kedua orang tua kita. Kalau bukan karena mereka, mungkin aku sudah membalas semua kelakuan burukmu. Sekarang kamu tenanglah tinggal di sini untuk sementara waktu sampai dia kembali dari dinas luar kota. Bagaimana kabarmu? Indri mengurai pelukan Ranti seraya menghapus air mata yang mengalir di kedua pipinya. Kabarku baik seperti yang kamu lihat. Ranti mengusap perutnya yang buncit. Usia kandungan Ranti jauh lebih muda dibandingkan Indri, sehingga Saka sangat posesif kepadanya. Jangankan untuk membantu bibi di dapur makan saja, biasanya Saka meminta Ranti duduk diam di kamar biar dirinya yang mengurus semuanya dari wanita itu bangun hingga tidur lagi. Bagaimana kabarnya, Kak? Indri memaksakan senyumannya. Sudah seringkali aku ingin melenyapkannya, tapi selalu saja gagal. Seolah dia ingin bertahan di sisiku dan membuktikan bahwa dunia ini belum berakhir meskipun aku hamil di luar nikah. Jadikan ini pelajaran bagimu, jangan lagi pernah berurusan dengan orang yang salah. Buang semuanya dan tatalah masa depan. Dan sebagai seorang adik saat ini, aku ingin bertanya kepadamu, kalau seandainya dia lahir, apakah kamu serius ingin menyerahkannya kepada Alex? Indri mengangkat tatapannya. Kepalanya mengangguk pelan membenarkan apa yang Ranti katakan. Pikirkanlah baik-baik dari sekarang. Ingat, penyesalan akan datang di akhir, bukan di awal. Kamu harus pikirkan, 9 bulan kamu mengandungnya, apakah rela menyerahkannya begitu saja kepada orang lain? Terlebih lagi Alex itu bukanlah siapa-siapa. Hanya seorang pria yang menyelamatkan nama baikmu, tapi keluarganya ikut menghukum apa yang telah kamu lakukan. Aku curiganya perlakuan buruk mereka ini merupakan sebuah sinyal waspada yang harus kamu ingat dengan baik. Jangan sampai gara-gara ini anakmu yang akan menjadi taruhannya. Tidak, mereka baik kok, kamu percaya saja. Kalau mereka baik tentu saja kondisimu tidak seperti sekarang. Kamu jauh lebih kurus dibandingkan Indri yang tidak sedang hamil. Aku juga ibu hamil. Aku tahu bagaimana mental seorang wanita yang sedang berbadan dua. Aku juga bisa melihat sorot matamu tak secerah biasa. Kalau mereka baik dalam memperlakukanmu, otomatis kamu merasa memiliki tempat pulang. Ra, kesalahan yang aku perbuat sangat besar, bahkan nyaris membuatmu dan Saka bercerai. Aku juga melancarkan aksi yang menghancurkan masa depanku, padahal Saka sudah memberikan begitu banyak uang untuk biaya pendidikanku di Bandung sana, tapi aku malah terlena dengan godaan dan hasutan Yura, jadi aku pantas mendapatkan ini semua. Kau juga pantas bahagia karena kau seorang manusia, tak bisa bebas dari kesalahan maupun dosa. Kau memang bersalah, tapi bukan berarti anakmu juga harus mendapatkan balasannya. Tangan Ranti terulur untuk merapikan rambut Indri. Istirahatlah, aku akan pikirkan lagi bagaimana caranya agar kamu bisa terlepas dari perjanjian yang ada. Aku yakin Alex itu adalah laki-laki yang baik dan mengerti sosok seorang anak merupakan hal yang sangat bahagia bagi ibu kandungnya. Ya, itu pun kalau kamu memang ingin berubah pikiran dan ingin anakmu berada di sisimu bukan orang lain. Indri tercenung sendiri mendengarkan apa yang Ranti katakan tentang keputusannya untuk menyerahkan anaknya kelak kepada Alex. Ranti memintanya menimbang apakah itu merupakan keputusan yang baik atau tidak. Apakah benar-benar dirinya rela ketika bayi itu terlahir ke dunia langsung dibawa Alex pergi? Apakah nanti dia tidak akan menyesal? Ini menyangkut soal anak. Ranti benar.
Bayi itu akan menumpang hidup di rahimnya selama 9 bulan. Dibawa kemanapun dia pergi dan mendapatkan nutrisi dari apapun yang dia makan. Bahkan bayi itu juga bisa merasakan bagaimana suasana hatinya. Buktinya saja sekarang bayinya seakan tenang berada di dekat bibinya. Merasa aman karena saat ini tidak ada orang yang berniat buruk kepada mereka berdua. Sedangkan saat di rumah Indri sering merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba saja dia juga merasa sedih padahal tidak ada seorang pun di rumah Alex. "Kamu dari mana?" Saka memeluk Ranti. Tak sampai 2 jam ditinggalkan dia sudah merasakan rindu yang amat sangat kepada istrinya itu. "Dari belakang, aku menemui Indri. Kamu tidak apa-apa, kan?" Gegas Saka memeriksa bagaimana kini keadaan Ranti. Jangan sampai gara-gara Indri istri dan calon buah hati yang malah celaka. "Aku tidak kenapa-kenapa, Mas. Aku hanya memeriksa keadaan dia. Lalu bagaimana keadaannya? Pasti baik, kan? Lalu kenapa kamu begitu khawatir kepada kakakmu itu? Tampak dari luar memang baik tapi, dari dalam aku tidak yakin dia merasakan itu. Memangnya kenapa? Apakah dia menderita selama hidup bersama keluarganya Alex?" "Sepertinya demikian. Seperti yang kamu lihat dia jauh lebih kurus dibandingkan biasa. Matanya juga terlihat sayu dan saat bergerak aku bisa melihat dia sesekali meringis. Aku tidak ingin menuduh atau apalah tapi, feelingku mengatakan di sana kakakku itu diperlakukan seperti seorang pembantu. Tidak menyalahkan mereka tapi, aku yakin mereka tahu batasan ibu hamil dengan tidak tapi, mereka tidak mau tahu dan tetap memperlakukan Indri dengan buruk. Di sini bukannya aku membela Indri, hanya saja aku tidak bisa terima." "Kenapa?" "Karena Indri tidak pernah sekalipun mengusik keberadaan mereka. Hanya Alex lah yang datang membawa Indri ke sana, seharusnya mereka mempertanyakan kepada Alex apa maksudnya menikahi Indri. Padahal Alex sendiri tahu itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk di tengah-tengah keluarga besarnya. Lebih parahnya lagi, Mbak Diana itu baru meninggal. Beda lagi kalau Mbak Diana sudah meninggal 1 tahun lebih atau beberapa bulan lah setidaknya." Terang Ranti agar Saka mengerti. Tidak menuduhnya sebagai istri yang tak peduli dengan keselamatan rumah tangga mereka. Di sini Rantu memberikan kesempatan kedua untuk Indri bukan tanpa alasan. Dia tidak mungkin membuang begitu saja saudara kandungnya tanpa memberikan kesempatan kedua untuk berubah. Jikalau kali ini Indri tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang dia berikan, ya, sudahlah di sana Ranti akan mendorong Indri jauh. Maka dia akan memberikan hukuman yang sepantasnya untuk kakaknya itu tapi, dia tidak ingin orang lain yang melakukan untuk dirinya. Mual di pagi hari masih menjadi sebuah pemandangan yang biasa. Terlebih lagi saat ini usia kandungan Ranti baru menginjak trimester kedua. Itulah yang membuat Saka tidak bisa buru-buru ke kantor sebelum membereskan seluruh kebutuhan Ranti, mengingat istrinya ini hanya bisa sarapan kalau disuapinya. Kalau seandainya tidak dari tangannya sendiri, Ranti akan muntah-muntah dan tidak sanggup menghabiskan sarapannya. Beda lagi kalau makan siang dan malam jarang nanti meminta Saka untuk membantunya. "Nyonya tidak usah, biar Bibi saja." Bibi menahan tangan Indri yang ingin membuka kulkas. "Kenapa, Bi? Apakah Ranti melarangku untuk?" "Bukan melarang Nyonya mengambil sesuatu dari dapur ini, tapi Nyonya Ranti berpesan agar Bibi membantu apapun yang Nyonya inginkan. Jadi Nyonya tunggu di ruang makan atau di kamar saja sebutkan apa yang Nyonya butuhkan, maka Bibi akan mengantarkannya kepada Nyonya." Terang Bibi membuat Indri tersentak. Bisa-bisanya Ranti meninggalkan pesan seperti itu setelah apa yang telah dia lakukan. "Aku bisa sendiri, Bi. Aku hanya butuh roti dan susu. Kalau ada. Mana mungkin kamu kenyang hanya makan roti saja. Tunggu di ruang makan biar Bibi yang menyelesaikan untuk membuat menu sarapan." Ranti menyela. "Tapi, Ran, aku sudah biasa melakukan ini. Kamu tidak perlu memanjakanku." "Bukan memanjakan kamu. Sekali lagi aku tegaskan membawamu kemari bukan karena ingin berdamai denganmu dan melupakan semuanya itu, karena aku tidak ingin kedua orang tua kita tak tenang di alam sana. Dan kali ini aku melakukannya demi anak yang ada di rahimmu. Aku tidak ingin dia tumbuh di bawah tekanan yang dialami oleh ibunya. Sekarang kamu tunggu saja Bibi menyelesaikan, tidak perlu repot-repot di rumah ini."
Indri mengangguk lemah. Menuruti apa yang adiknya itu katakan. Daripada Ranti tersinggung dan marah pula kepadanya, lebih baik dia menuruti, bukan? Dan sepertinya selama tinggal di kediaman Ranti bukan fisik Indri yang merasa sakit tapi hatinya. Namun dia tidak bisa melakukan hal buruk lagi mengingat bagaimana baiknya sosok adik yang dia miliki. Meskipun dadanya terbakar api cemburu melihat bagaimana dengan sabarnya Saka menyuapi Ranti. Pria itu juga memastikan istrinya itu bisa duduk dengan tenang seraya menikmati sarapan yang saat ini disuapinya. Saka juga mengusap pinggang Ranti yang memang terasa sakit dan nyeri semenjak hamil. Ranti juga tidak boleh lelah yang selalu saja akan membuatnya mengalami flek. Itulah yang mendorong Saka untuk menjaga Ranti dengan ketat, tak lagi mengizinkan istrinya itu beraktivitas seperti biasa. "Mas, kalau balik belikan aku buah mangga tapi maunya yang masih sedikit asam. Sedikit saja asamnya ya, jangan terlalu asam pula," pinta Ranti, yang sedang bergelayut manja di lengan Saka. Bagi Ranti ini hal yang biasa. Merengek dan meminta sesuatu kepada Saka itu merupakan aktivitas wajib baginya. Namun di mata Indri itu merupakan hal yang baru sekaligus menyakitkan dan harus susah payah ditahannya dari rasa cemburu yang mulai mengganggu. "Hanya itu saja? Kalau nanti ada yang lain, pasti akan aku kabari dan beritahu. Untuk sementara itu dulu. Baiklah, kalau begitu aku jalan dulu. Jangan lupa kabari kalau kamu menginginkan sesuatu. Kalau kamu ingin berpergian, kabari aku biar aku yang mengantarkanmu. Di kantor masih ada Gina yang bisa menghandle seluruh pekerjaan yang aku miliki." "Iya, Mas. Jangan iya-iya saja ya, sayang. Ingat, kamu saat ini tak sendiri." Tangan Saka terulur untuk mengusap perut Ranti. "Iya, suamiku, sayang." Goda Ranti agar Saka tenang meninggalkannya. Selalu saja ada drama sebelum pria itu berangkat ke kantor. Entah dirinya yang malas ditinggal atau Saka yang berat pergi ke kantor. Pokoknya di antara mereka berdua selalu saja ada yang ingin Saka tidak berangkat ke kantor. "Papi jalan dulu, ya, sayang." Saka bersimpuh di hadapan Ranti dan mengecup perut istrinya itu. Dia juga mengecupe sebagai kata pamit kepada calon buah hatinya tersebut. "Maminya enggak?" Ranti kembali merengek. Takut Saka lupa memeluk dan berpamitan kepadanya. "Mana mungkin aku lupa pada istriku ini." Saka memeluk Ranti. Mengusap punggung istrinya sebelum melakukan begitu banyak keupan di bibir istrinya itu. Puas, barulah Saka benar-benar berangkat ke kantor. Sesekali dia tetap menoleh memastikan tidak ada hal berbahaya yang akan mengancam keselamatan istri dan anaknya. Sumpah demi apapun kalau sekali lagi Indri berulah, maka dia tidak segan-segan melenyapkan, memastikan wanita itu tidak akan pernah lagi bisa menampakkan batang hidungnya di depan mereka berdua. Selesai. Sangat gelisah tentunya Indri menjalani hari-hari di kediaman Ranti. Selain dirinya harus terbiasa melihat kemesraan antara Ranti dan Saka, dia juga harus berpikir apa yang akan dia lakukan begitu Alex pulang nanti. Tak terasa sudah 13 hari dia berada di sana. Menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya bergemuruh sekaligus merasa tenang melihat kebahagiaan yang didapatkan oleh sang adik. "Kamu melamun?" Ranti menghampiri Indri. Semenjak tinggal di sana dia dan Indri tidak terlalu banyak bicara. Kakaknya itu lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri duduk sendirian di teras belakang. Lelah duduk di belakang, Indri akan kembali ke kamarnya. Begitulah terus-menerus yang dia lakukan sehingga tidak banyak pembicaraan di antara mereka berdua. Indri menggelengkan kepalanya. "Aku sedang berpikir apa yang harus aku lakukan setelah ini. Besok dia akan pulang otomatis, aku harus bertemu dengan mereka semua. Apa sebaiknya kalian berpisah saja? Aku melihat kamu sudah mulai berubah, tidak lagi seperti kakakku yang dahulu, memiliki ambisi yang begitu besar untuk menggoda suamiku. Kalau tidak keberatan, aku akan mencoba bicara dengan..." "Tidak apa-apa, Wan. Kamu tidak perlu pusing memikirkan kakakmu. Aku sendiri yang menghancurkan masa depanku, maka aku pulalah yang harus menyelesaikannya. Andai saja hari itu aku tidak memiliki ambisi buruk, tentu saja saat ini aku sudah bekerja dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang selama ini aku impikan.
Tapi tetap saja sebagai keluargamu, aku merasa memiliki kewajiban untuk memastikan kamu baik-baik saja. Terlebih lagi saat ini kamu sedang hamil. Wan, kamu sendiri kan yang mengatakan kepadaku mereka semua tidak pantas menghukum atas kesalahan yang aku perbuat karena kesalahan itu tertuju untukmu. Dan sekarang aku ingin mengembalikan kata-kata itu kepadamu. Indri meraih kedua tangan Ranti dan menggenggamnya. Aku sendiri yang membuat masalah ini di dalam hidupku, jadi aku sendiri pula lah yang akan menyelesaikannya. Setidaknya selama tinggal di sini, aku sudah mengetahui siapa yang baik kepadaku dan siapa yang tidak. Memang benar yang dikatakan ibu dahulu, tiada tempat pulang yang terbaik selain keluarga kita sendiri. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Dan aku sudah melihat bagaimana kebahagiaan yang diberikan Saka untukmu. Aku ikhlas kalian berdua menikah dan aku akan berjuang untuk melupakan perasaanku padanya. Jadi kamu mau balik ke rumahnya Alex? Indri menganggukkan kepalanya. Bukankah dia suamiku? Aku tahu itu, tapi bagaimana kalau kita ke tempat ayah dan ibu mumpung masih sore? Tapi kamu harus meminta izin kepada suamimu sebelum pergi. Sebelum aku meminta izin, bolehkah aku mendapatkan jawaban yang pasti darimu, apakah kamu akan pulang bersama Alex atau... Bukankah tadi aku sudah memberikan jawaban kepadamu? Aku akan menentukan jalan terhadap diriku sendiri, aku sudah dewasa, Wan. Pandai menjaga diri dan tahu apa yang terbaik untukku. Di sana aku memiliki tempat bernaung, aku juga memiliki suami. Bahkan suamiku seorang dokter, bukankah aku hebat? Aku tahu itu. Ranti mengangguk. Tapi pernikahan kalian tidak pernah. Tenang saja, hanya 4 bulan lagi, setelah itu aku akan angkat kaki dari sana. Aku akan mencari pekerjaan untuk diriku sendiri. Setelah itu barulah aku akan melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Jadi kamu tetap akan menyerahkan anakmu kepada Alex. Bisa dikatakan demikian. Dengan begitu kamu bisa mengawasi keponakanmu sendiri. Memberikan kabar darinya untukku, dengan demikian aku tetap bisa berdekatan dengannya meskipun kami berjauhan. Alex itu berteman dekat, otomatis kamu memiliki akses yang jauh lebih baik dibandingkan aku. Nanti aku titip dia ya. Tapi Kak, tidak apa-apa, ini konsekuensi untukku. Aku harus menjalani ini semua. Memaksakan senyumannya. Ranti hanya bisa mengangguk, setuju saja dengan keputusan yang dibuat Indri. Dia tidak boleh sedih. Toh ini keputusan yang dibuat, Indri tentu saja sudah mengetahui dampak baik dan buruk yang akan dia dapatkan. Selama ini, Indri juga mengatakan dia tidak akan sanggup membesarkan anaknya. Selama ini, dia juga tidak memiliki niat untuk membesarkan, hanya saja Alex ingin membantu dan mengambil alih pekerjaan tersebut. Aku hargai keputusanmu dan aku berharap tidak ada penyesalan padamu, karena daripada kamu mengkhawatirkanku, lebih baik kamu membantuku untuk mendapatkan sesuatu. Tiba-tiba saja aku ingin makan lontong sayur. Lontong sayur? Ranti mengulang keinginan sang kakak. Iya, sudah sangat lama aku ingin makan lontong sayur, bisa tidak kamu mencarikannya untukku? Kalau pukul segini biasanya sih sudah nggak ada. Kalau malam gimana? Biasanya ada di malam hari orang menjual lontong sayur. Tidak apa-apa. Nanti malam saja, ya, Ran. Habis makan malam aku janji nanti makannya sedikit biar bisa makan lontong sayur nantinya. Baru saja menginjakkan kaki di area pemakaman, hati Indri sudah terasa teriris. Dadanya sesak, nafasnya pun rasanya tercekat. Dia ingat betul bagaimana dirinya mengutuk sang ibu. Mendoakan agar wanita yang telah melahirkannya ke dunia tersebut tak mendapatkannya tempat layak di sisi Tuhan mereka. Bu, maafkan aku. 3 kata yang meluncur dari mulut Indri sebelum isak tangisnya keluar. Tak terbendung rasanya air mata yang kini membasahi kedua pipinya. Bisa-bisanya dia mengutuk ibunya sendiri hanya karena cintanya tak tersampaikan. Seharusnya dia tahu di dalam hidupnya ada takdir Tuhan yang telah tergariskan. Tuhan yang telah mengatur seluruh takdir untuknya dan Ranti. Dengan demikian, seharusnya dia sadar segala sesuatu yang telah tertulis tidak bisa dipaksakan agar kembali sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ranti tidak mengucapkan apa-apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya dan membiarkan sang kakak mengeluarkan kesedihan yang mungkin selama ini telah menumpuk di dalam dadanya.
Ranti tidak tahu seperti apa sesungguhnya isi hati Indri sampai tangis yang dikeluarkan sang kakak begitu mengiris hatinya. Cukup lama mereka di sana. Andai saja Saka tidak menunggu di tepi pemakaman, pastilah Ranti betah berlama-lama menemani Indri di sana. Namun dia harus mematuhi aturan yang dibuat Saka tidak lebih setengah jam mengingat kondisinya yang sangat saat ini sedang hamil. "Kamu kok jadi nyusul, Mas?" Ranti menerima uluran tangan Saka untuk membantunya berjalan menuju mobil. Padahal area pemakaman sangat dekat, hanya 15 menit kalau berjalan kaki. Sayangnya suaminya itu malah menjemput, tak ingin dirinya lelah berjalan. Untuk Indri terserah. Mau ikut atau ingin tetap berada di area pemakaman Saka tidak peduli. Hatinya terlanjur sakit dan membenci Indri meskipun dulu dia sangat mencintai wanita itu. "Hatiku tidak tenang mengingat kamu pergi dengan seseorang yang pernah berniat untuk mencelakai." Ranti hanya mengangguk, tak membalas apa yang dikatakan Saka. Daripada dia menyinggung perasaan Saka atau Indri, lebih baik memilih bungkam. Dengan demikian, tidak ada satupun yang tersinggung di antara kakak dan suaminya tersebut. "Besok Alex pulang, jadi malam ini mulailah berkemas pesawatnya pagi. Palingan sekitar pukul 11 dia sudah sampai di sini," tutur Saka setelah mereka menyelesaikan makan malam. Dulunya hal seperti ini sangatlah ditunggu-tunggu Saka setiap kali Indri datang berkunjung dari Bandung. Namun sekarang momen seperti ini merupakan hal yang sangat dibencinya karena dia harus berhadapan dengan Indri dalam versi yang berbeda. Indri hanya mengangguk, tak berani menatap Saka. Meskipun dia sudah tinggal selama 13 hari di sana, tetap saja merasa segan. Keberaniannya menghilang meskipun hanya sekedar bertemu pandang dengan pria yang sampai sekarang masih mengisi relung hatinya. Entah sampai kapan Indri mencintai Saka. Tidak ada sedikit pun niat hatinya untuk melupakan pria itu meskipun dengan mata kepalanya sendiri dia sudah melihat bagaimana besar dan tulus cinta yang dimiliki Saka untuk Ranti. Usai makan malam, Indri akan kembali ke kamar, begitu pula dengan Saka dan Ranti. Mereka berdua juga sibuk dengan dunia mereka. Duduk bersantai di ruang keluarga atau ruang tamu sekedar bergurau melepas penat terlebih dahulu sebelum beristirahat ke kamar. "Mas, aku ingin makan lontong sayur, kira-kira ada nggak ya malam-malam seperti ini?" Ranti menekan-nekan lengan Saka dengan jari telunjuknya. Saka menoleh sebentar. "Kamu ingin makan lontong sayur? Aku belikan atau makan di luar?" "Kalau makan di luar saja, bagaimana sekalian ajak Indri? Ini adalah hari terakhirnya di sini, tidak ada salahnya kan kita berbuat baik kepadanya, besar pahalanya menyenangkan hati ibu hamil. Kita belikan saja, bagaimana? Rasanya tidak enak ada orang ketiga di antara kita apalagi." "Ide diterima." Ranti memaksakan senyuman. Meskipun tadinya dia sudah menghayal bisa makan dan jalan bersama sang kakak, hal yang sudah sangat lama tidak pernah lagi mereka lakukan. Semua sirna semenjak dia menikah dengan Saka. Sebelum berangkat bersama Saka, Ranti bertanya terlebih dahulu kepada Indri, dia ingin tahu sayur apa gerangan yang diinginkan oleh sang kakak. Mana tahu ada sesuatu yang sangat-sangat diinginkannya, tapi tidak pernah terwujud selama tinggal bersama Alex. Memang Alex merupakan suaminya, tapi itu hanyalah sebuah formalitas saja agar tidak ada yang menyebut anaknya sebagai anak haram tanpa ayah. Indri melambaikan tangannya melepas kepergian Ranti. Dia benar-benar tenang sekarang bisa meninggalkan Ranti, sehingga buru-buru dia menuju ke kamar adiknya itu mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup nantinya. Selama tinggal di sana, Ranti berhasil membuatnya merasa berat berpisah dari buah hatinya. Dia juga sudah terlanjur sayang kepada buah hatinya sendiri, maka dari itu meninggalkan Ranti adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Namun dia tidak memiliki pegangan yang cukup di rekening, sehingga dia membutuhkan tambahan, terpaksa memeriksa lemari pakaian milik sang adik dan menemukan sekotak perhiasan di sana. "Maafkan aku. Aku berjanji ini adalah kali terakhir menyusahkanmu." Tangan Indri bergetar mengambil sebuah kalung dan meletakkan kotak tersebut kembali ke tempat semula. Indri meninggalkan sehelai surat untuk Ranti agar adiknya itu tidak perlu mencari dimanapun keberadaannya, agar dia tidak merasa menjadi manusia yang dikasihani. Indri ingin tanggung jawab terhadap kelakuannya tanpa harus memohon kepada Ranti agar diizinkan pergi.
Dia tahu pastinya Ranti tidak akan pernah melepaskannya hidup sendirian di luar sana. Adiknya itu terlalu baik dan tidak akan pernah membiarkan saudaranya sendiri hidup di jalanan, terlebih lagi saat ini dia sedang hamil. Jaga dirimu baik-baik. Indri menghapus kasar air matanya. Meletakkan sehelai kertas di nakas, barulah dia bergegas menuju kamarnya yang ada di belakang. Nyonya mau kemana? Bibi menghalangi Indri yang membawa sebuah ransel. Bibi yakin Indri ingin meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Ranti terlebih dahulu mengingat kabar yang dia dapatkan Alex baru akan pulang esok hari. Bi, aku mohon jangan persulit jalanku. Aku ingin pergi dan rasanya tidak ingin membebani adikku lagi. Aku titip Ranti ya, Bi. Dia itu suka cengeng setiap kali aku tinggal. Dulu ibu sering bilang adikku itu selalu menangis setiap aku kembali ke Bandung, jadi sekarang aku titip dia, Bi. Pecah sudah tangis Indri. Sekuat-kuatnya Indri, sebejat-bejatnya tingkah lakunya, hatinya tetap tak sanggup harus meninggalkan Ranti, terlebih lagi hubungan mereka baru membaik selama 13 hari belakangan ini. Tapi Nyonya, kalau Nyonya pergi nanti pasti adik Nyonya akan sedih. Dia sedang hamil Nyonya, kondisi kandungannya juga tidak terlalu kuat. Maka dari itu Tuan sangat posesif kepada Nyonya Ranti. Kalau seandainya Nyonya pergi, nanti dia sakit bagaimana? Bibi ikut menangis. Sangat berat membiarkan Indri pergi karena dia tahu Ranti sangat menyayangi Indri. Terkadang mereka duduk bersantai di belakang dan sesekali Ranti membahas masalah Indri, tapi tidak ingin menyampaikan secara gamblang bagaimana besar cinta yang dia miliki untuk kakaknya itu. Namun sebagai seorang ibu, Bibi merasakan betapa besar dan tulus kasih sayang Indri kepada Ranti di luar tingkah laku buruknya. Maka dari itu aku titip Ranti kepada Bibi ya. Kami sudah kehilangan sosok ibu dan aku lihat Ranti itu sangat menyayangi Bibi seperti ibu kami sendiri. Indri memeluk Bibi. Aku mohon ya Bi, jangan halangi langkahku. Tapi Nyonya, aku tidak ingin menjadi beban bagi Ranti, Bi. Dia itu terlalu baik dan berhak bahagia ini. Ini semua salahku, otomatis aku pula yang harus bertanggung jawab, bukan dia. Aku tidak ingin gara-gara membelaku terus-menerus, Saka menjadi benci kepada Ranti. Bibi pasti pernah mendengar seperti apa awal mula pernikahan antara Saka dan Ranti. Maka dari itu, aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang telah susah payah dibangun oleh adikku itu. Bibi menganggukkan kepalanya. Dia memang pernah sesekali mendengar perdebatan antara Saka dan Ranti. Mungkin ini adalah satu-satunya jalan agar Indri bisa hidup lebih baik tanpa menyusahkan adiknya sendiri. Tunggu sebentar Nyonya. Buru-buru Bibi berlari menuju kamar tamu yang ditempatinya. Mengambil sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Indri. Kebetulan kemarin Bibi habis gajian. Nyonya pegang ini ya. Bibi yakin Nyonya tidak memiliki pegangan apapun. Jaga dia baik-baik ya. Saat Nyonya keluar dari rumah ini, otomatis hanya dialah satu-satu yang Nyonya miliki. Jangan kecewakan adik Nyonya yang sangat berharap keponakannya terlahir dengan sehat dan selamat. Indri tak menolak, bahkan dia senang mendapatkan uang tambahan sebagai pegangannya kelak. Sebentar lagi dia akan melahirkan, otomatis membutuhkan begitu banyak biaya. Dia pamit berkali-kali memohon kepada Bibi untuk menjaga Ranti. Agar Saka tidak menjadikan Bibi sebagai tempat melampiaskan amarah, Indri meminta Bibi terlebih dahulu keluar seolah-olah dia memohon kepada Bibi memberikan sesuatu untuk menuruti ngidamnya. Seraya lewat Bibi juga meminta security berpura-pura tidak mengetahui kepergian Indri. Tak berselang lama kemudian barulah Indri keluar membawa ranselnya. Sesekali dia menoleh ke arah belakang berharap suatu saat nanti diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ranti dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Sangat bersemangat langkah Ranti membawa sebungkus lontong sayur untuk Indri. Dia sudah membayangkan betapa lahapnya sang kakak menikmati makanan yang katanya sejak lama diinginkan. Namun karena posisinya di rumah Alex sebagai tamu tak diundang membuatnya enggan menyampaikan hal tersebut. Tapi itu semua hanyalah khayalan Ranti semata. Saat ini dia tidak menemukan keberadaan Indri di kamarnya. Bahkan lemari yang ada di kamar tersebut sudah kosong. Barang yang tak seberapa dibawa Indri dari kediaman Alex telah menghilang.
Ransel berwarna hitam itu pun tak ada seingat Ranti kakaknya itu meletakkan di atas lemari pakaian. Enggak mungkin dia pergi dari rumah ini. Ranti mulai panik bergegas menghampiri Saka yang tadinya menunggunya di ruang tamu. Mas, Bibi mana? Kamu lihat Bibi enggak? Tanyanya panik. Bibi? Nah, itu Bibi. Memangnya ada apa? Saka menunjuk Bibi yang baru saja datang. Wanita parubaya itu datang membawa sebungkus makanan pula. Ada apa, Nyonya? Apakah Nyonya membutuhkan sesuatu? Tanya Bibi berusaha tenang. Seolah dirinya tidak tahu bahwasanya Indri sudah meninggalkan rumah sakit sekitar 1 jam yang lalu. Ranti menggeleng cepat, menghampiri Bibi. Kakakku mana, Bi? Aku tidak bisa menemukan keberadaannya di rumah ini, di kamarnya tidak ada, di teras belakang pun tak ada. Dan Bibi sendiri dari mana ini apa, Bi? Ranti memeriksa bawaan Bibi, dia menemukan sate ayam. Bi, ini sate yang ada di ujung komplek? Bibi beli ini? Iya, Nyonya. Tadi Nyonya Indri katanya ingin makan sate ayam yang ada di ujung komplek, jadinya Bibi terpaksa ke sana lumayan lama karena ramai pengunjung. Bukankah tadi dia ingin saat lontong sayur, tapi kenapa sekarang sudah berganti jadi sate? Jangan-jangan. Ranti menggigit bibir bawahnya mengusir perasaan yang tak enak mulai menyelimuti hatinya. Berkali-kali dia meyakinkan kepada dirinya sendiri bahwa Indri tidak mungkin pergi. Namun lagi-lagi dia menemukan sebuah bukti bahwasanya sang kakak tak ada lagi di rumah tersebut. Sepatu Indri pun tak ada di antara deretan rak. Dia juga mencoba menghubungi Indri, tapi sayangnya nomor ponsel kakaknya itu juga tidak aktif. Mas, dia tidak pergi kan, Mas? Tadi dia minta ini loh sama aku, makanya aku ajak kamu makan lontong sayur di luar, tapi kamu tidak mengizinkan aku untuk membawanya pergi. Sekarang dia kemana, Mas? Tanya Ranti menghampiri Saka yang sama bingung dengan dirinya. Perasaan mereka tidak memiliki masalah apapun dengan Indri. Memang dirinya enggan bertegur sapa dengan wanita itu, tapi tidak pernah sekalipun ada keributan apalagi pembahasan yang bisa membuat Indri angkat kaki. Tadi Saka memintanya berkemas untuk persiapan esok menyambut kedatangan Alex biar tidak terlalu repot, nyatanya apa Indri malah pergi dari rumah. Mas, aku harus apa sekarang? Kemana aku harus mencarinya? Pecah sudah tangis Ranti mempertanyakan di mana kini keberadaan sang kakak. Tubuhnya juga terasa lemas. Cepat Saka menangkap dan memeluknya, menggendong Ranti menuju kamar. Di sana lagi-lagi sebuah penegasan mereka dapatkan. Saka menyerahkan secari kertas yang berisi surat untuk sang istri dari Indri yang katanya sudah pergi demi ketenangan Ranti dan menghindar dari perjanjian antara dirinya dan Alex. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Ranti memeluk surat yang ditinggalkan Indri. Ran, aku sangat menyayangimu, masih sama seperti saat pertama kali kamu terlahir ke dunia ini. Aku bahagia melihatmu bahagia bersama Saka, teruslah seperti itu dan jangan terlalu pikirkan aku. Sebelumnya maaf aku telah mengambil kalungmu di lemari sebagai bekal dan pegangan untukku melahirkan nanti. Jaga dirimu baik-baik dan semoga keponakanku selalu sehat dan terlahir dengan selamat ke dunia ini. Aku menyayangimu. Jangan salahkan siapapun atas kepergianku. Ini semua murni demi menghindari perjanjian antara aku dan Alex. Kamu benar, seiring dengan berjalannya waktu aku sadar bahwasanya bayi yang masih berada dalam rahimku saat ini merupakan satu-satunya alasan bagiku untuk hidup. Terima kasih kamu telah menyadarkanku sehingga aku sadar bahwa aku sangat menyayanginya.